Hello, introduce myself. My name is Luki Antoro, NPM 2100 197. I am a college student in management at STIA Gentiaras. Here we will present the material on human resource management speech resource. Hello, introduce myself. My name is Vincentius Agung Tribowo, NPM 2019 121 180. I am a college student in management at STI Gentiaras. Here we will present the material on human resource management space result. Hello, introduce myself. My name is Novian Widianto, NPM 2019 112 194. I'm a college student in management at STIA Gentiaras. Here we will present the material and human resource management space results. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 2 tentang perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama A, pengertian dan manfaat perencanaan sumber daya manusia. 1. Menurut William Werther and Kate Davis, perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan lebih baik. Yang kedua, menurut Torrington dan Tanchief Hat, perencanaan sumber daya manusia adalah kegiatan khusus yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan sumber daya manusia perusahaan, baik kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang. Berikut manfaat dari suatu perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menurut Harari, perencanaan sumber daya manusia mempunyai beberapa manfaat, yaitu A. Meningkatkan sistem informasi sumber daya manusia. B. Bertolak dari manfaat yang pertama di atas, berarti juga perencanaan sumber daya manusia bermanfaat untuk meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia, menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia dengan sasaran organisasi secara lebih efisien, menghemat tenaga, waktu, dan dana, serta meningkatkan kecermaan dalam proses penerimaan tenaga kerja. C. Perencanaan sumber daya manusia berfungsi juga untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi sumber daya manusia oleh manajer sumber daya manusia. D. Perencanaan sumber daya manusia jangka panjang bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan berdaya manusia selama 2, 3, atau 10 tahun mendatang. E. Perencanaan sumber daya manusia jangka pendek bermanfaat untuk mengukur atau melayani pekerjaan. Yang kedua, menurut Irawan, manfaat perencanaan sumber daya manusia oleh Irawan bersifat operasional, yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang, memberikan gambaran situasi pasar kerja yang tepat sebagai dasar penyusunan program-program sumber daya manusia. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah berbagai jaminan yang dapat di dalam organisasi itu sendiri.
Yang kedua, faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. C. Keterkaitan perencanaan sumber daya manusia dengan anggaran antara perencanaan sumber daya manusia dengan anggaran berkaitan. Penilaian anggaran terhadap perencanaan sumber daya sangat jelas pada hubungan ini dan dapat dilihat sebagai berikut. Anggaran merupakan pusat pertemuan antara politik dengan administrasi publik dan merupakan proses lewat mana konflik-konflik nilai diatasi dan metode ke dalam program-program konkret melalui pengalokasian program sumber daya yang langka ke tujuan-tujuan program. Karena gaji dan tunjangan merupakan 50% hingga 70% dari pengeluaran instansi pemerintah, nota keuangan yang paling vital yang disampaikan oleh pimpinan eksekutif atau dianggarkan oleh lembaga legislatif merupakan pengeluaran untuk gaji dan tunjangan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan aspek manajemen kepegawaian pemerintah yang menjembatani antara lingkungan politik luar dan aktivitas seperti analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, evaluasi pekerjaan, dan ketidakseimbangan atau kompensasi. D. Tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia. Jenis-jenis tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, unit sumber daya manusia. Poin pertama, turut serta dalam proses perencanaan strategis organisasi secara keseluruhan. Poin kedua, mengidentifikasi strategi sumber daya manusia. Poin ketiga, merancang sistem dan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, menyusun dan menganalisis data yang berasal dari manajer sehubungan dengan kebutuhan tenaga kerja. Yang kelima, menerapkan perencanaan sumber daya manusia yang telah disetujui manajemen puncak. Yang kedua yaitu manajer. Poin yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja pada setiap divisi departemen. Yang kedua, membahas informasi perencanaan sumber daya manusia dengan para ahli sumber daya manusia. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana sumber daya manusia dengan rencana departemental. Yang keempat, mengawasi rencana sumber daya manusia untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Yang kelima, mengulas rencana kesuksesan rencana kerja sehubungan dengan rencana sumber daya manusia. E. Perencanaan sumber daya manusia untuk organisasi kecil. Manajemen sumber daya manusia dan akhirnya perencanaan sumber daya manusia adalah penting pada organisasi kecil. 1. Evaluasi kegiatan sumber daya manusia. Pada awal dari sebuah usaha kecil, hanya kegiatan sumber daya manusia yang sangat dasar yang bisa diterapkan kompensasi dan keuntungannya yang sudah menjadi regulasi pemerintah harus dibayar. Karena organisasi berkembang lebih banyak lagi tenaga kerja yang harus direkrut dan dipilih. Juga beberapa orientasi dan pelatihan kerja walaupun hanya dilakukan jika diperlukan saja. Yang kedua, perusahaan kecil dengan masalah keluarga. Salah satu faktor yang sering mempengaruhi kegiatan perencanaan sumber daya manusia pada perusahaan kecil adalah pertimbangan masalah keluarga. Kesulitan timbul pada saat usaha mulai berkembang dan tumbuh dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses perencanaan sumber daya manusia. 1. Mengidentifikasi isu bisnis yang utama. Fase pertama perencanaan sumber daya manusia ini mengumpulkan data untuk mengerti dan memahami semua aspek lingkungan organisasi. Ini membantu organisasi dan merencanakan masalah yang muncul dari kondisi stabil maupun dinamis.
Dua, menentukan implikasi sumber daya manusia. Fase kedua yang mempunyai sasaran, mengembangkan pemahaman yang menjelaskan saya mengenai bagaimana informasi yang dihasilkan selama fase ke-1 mempengaruhi permintaan organisasi di masa yang akan datang. Mengembangkan gambaran yang akurat mengenai penawaran sekarang yang tersedia secara internal. Ketiga, mengembangkan tujuan dan sasaran sumber daya manusia. Fase ketiga ini melibatkan interpretasi informasi dan menggunakannya untuk menetapkan prioritas, sasaran, dan tujuan dalam jangka pendek yang seringkali merupakan kerangka waktu yang ada dalam usaha perampingan. Sasaran yang lebih mudah dinyatakan dalam istilah yang dapat dikuantifikasi. 4. Merancang dan melaksanakan kebijakan program dan praktik sumber daya manusia. Fase keempat membicarakan bagaimana mencapai sasaran yang ditentukan dalam fase ketiga. Kebijakan-kebijakan program dan kegiatan dapat dilakukan dalam fase ini. Hal ini termasuk program keanekaragaman yang bertujuan untuk menarik masyarakat memperbaiki usaha sosialisasi, sehingga karyawan yang baik ingin tetap tinggal dengan perusahaan, program perampingan, dan program untuk memberdayakan karyawan, serta meningkatkan partisipasi menjamin keberhasilan dan perubahan manajemen mutu total. Yang kelima, mengevaluasi, merevisi, dan memfokuskan kembali. Ketika perusahaan menawarkan suatu produk untuk pasar eksternal, perusahaan meyakini bahwa produk tersebut akan mengalami kesuksesan berdasarkan indikator tertentu. Begitu juga dalam pasar internalnya. Dalam fase ini, sasaran yang ditentukan selama fase tersebut digunakan untuk menentukan kriteria yang akan digunakan dalam tata kelola, apakah program akan berhasil atau masih membutuhkan revisi. Yang G, mengelola kelebihan sumber daya manusia. Segala usaha yang terlibat dalam rencana sumber daya manusia akan sia-sia jika manajemen tidak mengambil tindakan untuk menerapkan rencana tersebut. Tindakan dalam manajerial adalah bervariasi tergantung pada ramalan yang sudah dibuat, apakah terdapat kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Oke, selanjutnya bab 3, analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Pengertian analisis pekerjaan, usaha untuk mencapai tujuan dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai macam tugas atau pekerjaan, dan pekerjaan tersebut berbeda-beda untuk setiap tenaga kerja. Pekerjaan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Berikut ini beberapa pengertian analisis pekerjaan menurut sumber yang lain. 1. Menurut John Bernadian dan J. Russell, analisis pekerjaan adalah informasi mengenai suatu pekani yang dilakukan oleh seorang pekerja, yang dilaksanakan dengan cara menyimpan atau mengadakan wawancara terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar. Yang kedua, menurut Marihot Tua, analisis pekerjaan adalah systematical collect, evaluate, organize information about job. These are usually done by specialist skilled job analysis who get heard about job. Atau analisis pekerjaan adalah sebagai informasi, pengiriman, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang disebut job analis. Yang B, dimensi pekerjaan. Ada 5 dimensi dalam suatu pekerjaan yang saling tanggung jawab satu sama lain dan dapat menentukan tingkat produktivitas kerja dan keputusan kerja. Dimensi pekerjaan tersebut termasuk dimensi fisik, dimensi psikologis, dimensi sosial, dimensi kultural, dimensi kekuasaan. 1. Ada dimensi fisik. Dimensi pekerjaan yang pertama adalah dimensi fisik. Adalah kecepatan gerak dan langkah-langkah karyawan dalam menunaikan pekerjaannya. Yang kedua ada dimensi psikologis. Pekerjaan mempunyai potensi besar untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Akan tumbuh pengetahuan dan pengembangan sekitarnya diorganisasikan, dikelola secara benar. Yang ketiga ada dimensi sosial. Orang-orang bekerja demi sebuah sumber kontak dan begitu di dalam pekerjaan. Kelompok kerja yang berpengaruh kuat terhadap bagaimana mereka bekerja.
Yang C, tujuan analisis pekerjaan. Job description. Yang pertama, berisi informasi mengidentifikasi pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban. Spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Yang kedua, job classification. Job classification berupa penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematis tertentu. Yang ketiga, job evaluation adalah suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Yang keempat ada job design restructuring. Ada meliputi usaha-usaha untuk merelokasi dan merestrukturisasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. D. Manfaat analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan membantu dalam mengkomunikasikan ekspektasi pekerjaan terhadap pemegang jabatan, penyedia, dan rekan sejawatnya dengan meninjau deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan yaitu: pertama, analisis penyusunan pegawaian, 2. Desain organisasi, 3. Redesain pekerjaan, 4. Telaah dan perencanaan kinerja, 5. Suksesi manajemen, 6. Pelatihan dan pengembangan, 7. Jalur karir. E. Fungsi analisis pekerjaan. Menurut Niti Samito tahun 1992, fungsi dari analisis pekerjaan adalah untuk: pertama, menentukan dasar regional bagi struktur kompensasi, 2. Mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu, 3. Menghapus persyaratan kerja yang dapat menyebabkan adanya diskriminasi dalam pengadaan sumber daya manusia, 4. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang, 5. Memadukan lamaran dan lowongan pekerjaan yang ada. F. Jenis analisis pekerjaan. Menurut F. Cardoso Gomez tahun 1999, ada 2 jenis analisis pekerjaan, yaitu analisis pekerjaan tradisional atau traditional job description dan analisis pekerjaan yang berorientasi hasil atau result oriented job description. Analisis pekerjaan tradisional job description, yaitu model tradisional ini hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, yaitu: pertama, tanggung jawab responsibilities, kedua, kewajiban duties, ketiga, kualifikasi qualification. Analisis pekerjaan yang berorientasi hasil atau result oriented job description. Analisis pekerjaan jenis ini berasumsi bahwa uraian pekerjaan akan menjadi lebih bermanfaat jika uraian pekerjaan tersebut memperjelas harapan-harapan organisasi kepada harapan pekerja dan berkaitan antara tugas-tugas, standar-standar, kecakapan-kecakapan, dan kualifikasi minimal. Teknik pengumpulan informasi analisis pekerjaan. Teknik informasi analisis pekerjaan yang dapat diterapkan termasuk observasi, wawancara, dan kuesioner. Kerja harian karyawan S. Mangkuprawira 2011. 1. Observasi merupakan cara untuk menyimpan perilaku karyawan dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 2. Wawancara merupakan proses interaksi 2 atau lebih orang dalam sebuah proses komunikasi. 3. Kuesioner hanyalah sebagai alat atau baru bagi pengamat untuk mengubah data dan informasi yang diperlukan dari responden. Tahap-tahap analisis pekerjaan. Tahap proses analisis pekerjaan menurut Matis dan Jackson tahun 2001 sebagai berikut. Pertama, perencanaan analisis pekerjaan, yaitu merencanakan analisis pekerjaan adalah penting bahwa proses analisis pekerjaan direncanakan sebelum memulai data dari para manajer dan karyawan. 2. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan analisis pekerjaan. Persiapan dimulai dengan mengidentifikasi pekerjaan yang sedang digaji. Dalam tahap ini mereka akan dilibatkan dalam melakukan analisis pekerjaan dan metode yang akan
pakai harus diidentifikasi. 3. Melakukan analisis pekerjaan. Dengan tuntasnya persiapan, analisis pekerjaan dapat dilakukan. Metode ini dipilih akan menentukan jalur waktu proyek itu. Waktu yang cukup harus diberikan untuk mendapatkan informasi dari para karyawan dan manajer. H. Aspek pekerjaan yang dianalisis. Analisis menentukan setiap pekerjaan yang berbeda di dalam organisasi sebelum mereka mengumpulkan informasi menjadi pekerjaan. Dalam perusahaan kecil, proses ini biasanya sederhana karena hanya sedikit pekerjaan yang tidak tercakup. I. Analisis tenaga kerja merupakan penilaian terhadap tenaga kerja yang ada dalam suatu departemen dan yang pindah ke dalam, melalui atau keluar dari departemen tersebut. Analisis ini dapat mencakup jumlah tenaga kerja, komposisi tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja. Hasto dan Melan tahun 2007. J. Aspek perilaku dari analisis pekerjaan. Suatu pemeriksaan pekerjaan yang terinci diperlukan dan dapat menjadi pengalaman untuk menuntut serta mengancam manajer dan karyawan. Karena analisis pekerjaan dapat mengidentifikasi perbedaan antara apa yang kini sedang dilakukan dalam suatu pekerjaan dan apa yang seharusnya dilakukan.